Jokowi ikut terseret kasus korupsi PSNPIK 2. Kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang ya. super cepat Super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Karena ini merupakan gunung es. Pernyataan dari Menteri ATR, Kepala BPN yang mengatakan bahwa total kan ada 280 sertifikat. 263-nya adalah SHGB, kemudian 17-nya adalah SHM. Dan semuanya itu mau dicabut karena ternyata ada cacat prosedur. Ya. Kalau Bang Gufron sendiri menilainya itu cacat prosedur karena lalai administrasi saja, atau memang ada permainan juga di dalam? Kami menduga bahwa itu ada permainan, ya, permainan kotor yang melibatkan oknum-oknum pemerintahan dari mulai desa sampai dengan kabupaten, termasuk juga oknum-oknum BPN. Sebelum terungkap itu kami juga sudah menduga bahwa ini kan arahnya memang untuk reklamasi. Dan sebelum itu terjadi, itu sudah ada kapling-kapling atau kami sebut jual beli laut. Dengan cara apa? Modusnya adalah dengan cara menggunakan nama-nama figuran sebelum HGB atas nama PT. Oke. Jadi itu atas nama warga-warga. Betul yang disampaikan oleh Muanas. Iya. Mengatakan bahwa dia boleh beli dari warga. Beli dari warga. Warga-warganya siapa? Itu figuran. Dan orang-orang mereka juga. Termasuk 7 nama itu, salah satunya itu. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara, yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 7 tahun. Legalisasinya banyak sekali, melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu informasinya. Nah, titik 2 itu adalah puncak es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana, lihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja, karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak tersoalkan, yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami, dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Apabila nantinya ada dugaannya korupsi di peristiwa tersebut atau di pagar laut itu, pihak Kejaksaan Agung seperti apa sih, Pak? Nah, tentu sesuai dengan kewenangan kita ya, jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan seterusnya,
tentunya kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah, tentu ya sampai pada kemungkinan untuk ditangani ya, ditangani. Jadi berdasarkan kewenangan itu bisa saja sepanjang memang ada data informasi yang terkait bahwa ada dugaan peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi di sana. Siap. Cukup, makasih Pak. Ada yang mau ditambahin Pak? Ya saya kira ya kita berharap bahwa masalah ini cepat selesai, dan kita tahu bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang sangat cepat, sangat baik, dan ini tentu juga memberikan kepastian kan bagi masyarakat, khususnya bagi para nelayan akan dapat memanfaatkan laut ya dengan penyelesaian yang begitu cepat. Laut dibagari bambu dan bersertifikat ternyata itu balas budi Pak Jokowi ke konglomerat. Tapi banyak yang nggak tahu fakta di belakangnya. Emang nanti ada yang beli, kan jauh dari kota. Dan pasti harganya lebih mahal karena harus diuruk pasir dulu. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menawarkan lahan gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, akan saya carikan 50.000 hektar, meter persegi hektar. Penawaran itu untuk pengusaha siapapun yang mau membantu Pak Jokowi. Misalnya Pak Aguan membantu IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi. Pak Aguan ini pemilik PIK 2 yang diberi izin proyek strategis nasional. PIK 2 ini sudah banyak mengusir warga dan memberikan kompensasi yang tidak layak untuk tanah Jakarta yang dihargai 50.000 per meter. Karena nggak puas dengan 1.700 hektar yang diizinkan, PIK 2 membangun di atas lahan 6.600 hektar dan mau menyerobot lahan lagi hingga 35.000 hektar sampai ke laut, karena Pak Aguan berencana membangun PIK 2 sampai PIK 11. Cek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Kalau pagar laut dipasang dari Agustus 2024 sepanjang 7 km, di September Pak Jokowi juga mengizinkan jual pasir untuk keperluan reklamasi. Jadi ini bukan kebetulan tapi direncanakan. Terus kenapa Pak Jokowi dan Pak Aguan ngotot banget bikin reklamasi? Kan di Indonesia nggak krisis tanah. Dan kenapa reklamasinya di Jakarta? Ternyata setelah didalami, video iklan PIK 2 berbahasa Mandarin. Jadi rumah di PIK 2 itu target utamanya adalah orang-orang dari negara Cina yang mau memulai bisnis di Indonesia dan tinggal di Jakarta. Ini sih bukan dijajah, tapi menjajahkan diri. Ex-Ketua KPK desak Presiden ke-7 diperiksa. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group, Aguan ke dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PIK 2, jelas Abraham Samad. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, kata dia. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Ia menyebut, proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi.